Halo para calon manajer retail masa depan. Di mata kuliah manajemen karir, kita kan udah sering banget ya bahas soal kompetensi, perencanaan, dan segala macamnya. Nah, hari ini kita bakal mempertajam dua alat yang paling krusial buat melesatkan karir kalian, coaching dan mentoring. Yuk kita bedah bareng-bareng. Betul banget, pembahasan ini sengaja dirancang khusus buat kalian, para mahasiswa manajemen retail di ITB Bina Sarana Global. Tujuannya, biar kita bisa sambungin nih antara teori yang ada di kelas sama dunia nyata yang sebentar lagi bakal kalian hadapi. Pernah nggak sih kepikiran, saya udah ikut banyak pelatihan, sertifikasi juga lengkap, kompetensi teknis yang kita pelajari di kelas pun saya kuasai, tapi kok rasanya karir gini-gini aja ya? Nah, ini masalah yang umum banget loh. Keahlian itu ibarat fondasi, penting banget loh, tapi fondasi doang nggak otomatis bisa bikin gedung karir yang tinggi. Disinilah letak perbedaannya. Pelatihan formal itu ngasih tahu kalian apa yang harus dilakukan, tapi coaching dan mentoring itu yang ngasih tahu bagaimana cara menerapkannya dengan efektif di pekerjaan sehari-hari, dan yang lebih penting, kemana arah karir kalian seharusnya melangkah. Inilah jembatan antara sekedar tahu dan benar-benar bisa. Oke, kita mulai dari toolkit karir yang pertama, coaching. Anggap aja, ini kayak cara kita ngasah pisau kinerja biar setajam silet. Fokus utamanya, hasil di sini dan saat ini. Menurut para ahli kayak Anthony M. Grant, kunci dari coaching itu ada di 3 kata. Kolaboratif, dialog reflektif, dan terstruktur. Jadi ini bukan instruksi satu arah ya. Seorang coach itu nggak ngasih tahu jawabannya, tapi dia bakal ngasih pertanyaan yang tepat biar kalian bisa nemuin solusi terbaik dari dalam diri kalian sendiri. Terus, gimana proses ini bisa beneran ngedongkrak karir? Pertama, coach bantu kalian mendefinisikan arti sukses itu apa, secara spesifik dan terukur. Kedua, lewat umpan balik yang basisnya data, bukan asumsi atau perasaan, kalian jadi tahu persis di mana letak kelemahan kinerja. Dan yang terakhir, adanya akuntabilitas bikin kalian jadi disiplin dan konsisten. Nah, kombinasi ketiganya ini yang secara langsung ningkatin kinerja. Dan kinerja kan mata uang utama buat dapat promosi. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Udah banyak banget riset dan meta-analisis, termasuk yang dari Grant tadi, yang hasilnya konsisten nunjukin kalau coaching itu beneran berhasil. Orang-orang yang di-coach itu peningkatannya signifikan banget dalam mencapai target dan performa kerja. Jadi ini investasi yang udah terbukti ampuh. Nah, sekarang kita pindah ke alat yang kedua. Kalau coaching tadi fokusnya buat mempertajam kinerja saat ini, mentoring ini ibarat kompas strategis kalian. Ini tentang gimana kita memetakan seluruh perjalanan karir buat jangka panjang. Katie E. Cram mendefinisikan ini sebagai hubungan perkembangan. Kata kuncinya di sini adalah hubungan. Jadi ini lebih dari sekedar sesi formal ya. Ini adalah sebuah relasi jangka panjang yang dibangun di atas kepercayaan buat mendukung pertumbuhan kalian, baik secara profesional maupun sebagai pribadi. Kerennya, mentoring itu bekerja di 2 jalur yang sama-sama penting. Di satu sisi, ada fungsi karir. Mentor bisa jadi sponsor kalian, ngenalin kalian ke orang penting, atau ngasih proyek-proyek yang menantang. Di sisi lain, yang seringkali lebih krusial, ada fungsi psikososial. Mereka ngasih dukungan emosional, jadi panutan, dan ngebantu kalian ngebentuk identitas sebagai seorang profesional yang matang. Nah, ini poin utamanya. Mentoring itu membangun sesuatu yang kita sebut sebagai modal sosial atau social capital. Ini bukan lagi soal what you know, tapi who you know. Jaringan yang dibangun lewat seorang mentor itu bisa membuka pintu ke berbagai informasi dan peluang yang mungkin banget nggak akan pernah kalian temukan sendirian. Oke, kita udah paham nih apa itu coaching, apa itu mentoring. Tapi keduanya ini sering banget ketukar. Biar nggak bingung lagi, yuk kita bandingin langsung head to head buat lihat di mana letak perbedaan fundamentalnya. Ingat aja prinsip sederhana ini, 2 alat, 2 tujuan. Keduanya sama-sama penting kok, tapi digunakannya untuk kebutuhan yang berbeda dan di fase karir yang beda juga. Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan ringkas dan jelas. Coaching itu fokusnya ke kinerja, jangka pendek, dan terstruktur. Tujuannya, ningkatin performa di tugas tertentu. Sebaliknya, mentoring itu fokusnya ke pengembangan diri, jangka panjang, dan lebih fleksibel. Tujuannya, buat mengarahkan potensi kalian secara keseluruhan. Beda banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana caranya kita narik semua konsep ini ke dunia yang paling relevan buat kalian, yaitu industri retail. Gimana sih wujud nyatanya coaching dan mentoring ini di lantai toko atau di kantor pusat? Ini contoh coaching yang pas banget di dunia retail, fokusnya spesifik, target penjualan bulanan. Metodenya jelas, belajar teknik upselling, waktunya juga terukur. Kalau dari kacamata perusahaan, ini cara paling jitu buat mastiin target tercapai.
Buat kalian sebagai individu, ini cara tercepat buat ngebuktiin nilai kalian lewat kinerja yang nyata. Coba bandingkan dengan contoh mentoring ini. Seorang manajer area nggak cuma bahas target bulan ini, tapi dia ngebimbing seorang calon pemimpin masa depan. Mereka diskusi soal gambaran besarnya, kayak analisis laporan penjualan atau soft skill yang krusial banget kayak manajemen konflik. Ini bukan lagi soal bulan ini, tapi soal gimana nyiapin supervisor yang kompeten buat 1 atau 2 tahun ke depan. Oke, setelah paham kedua alat ini, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah gimana kalian menggunakannya? Jawabannya cuma satu, bangun karir kalian secara proaktif, jangan cuma nunggu nasib. Coba dilihat ketiganya ini sebagai satu sistem yang utuh. Pelatihan itu ngasih kalian fondasi kompetensi teknis. Terus, coaching mastiin fondasi itu beneran dipakai buat ngebangun kinerja yang solid. Dan terakhir, mentoring ngasih peta dan kompas biar bangunan karir kalian itu nggak cuma tinggi, tapi juga menuju ke arah yang benar-benar kalian inginkan. Penting juga buat melihat ini dari sudut pandang perusahaan. Buat mereka, sistem kayak gini tuh bukan sekedar program pengembangan karyawan biasa. Ini adalah strategi bisnis yang vital buat menciptakan apa yang disebut leadership pipeline yang kuat, biar mereka selalu punya talenta dari dalam yang siap ngisi posisi-posisi kunci di masa depan. Oke, sebagai penutup, saya nggak akan ngasih kesimpulan, tapi sebuah pertanyaan buat kalian bawa pulang dan renungkan. Pelatihan itu bisa kalian temukan di mana aja, tapi bimbingan itu harus dikejar, jangan nunggu ditunjuk. Mulai sekarang, coba identifikasi siapa ya orang yang bisa jadi coach buat performa kalian saat ini, dan siapa yang bisa jadi mentor buat visi karir kalian di masa depan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kalian butuh, tapi siapa coach dan mentor Anda selanjutnya?